Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan yang sangat mulia itu, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, pembawa rahmat. Semoga kita akan mendapatkan syafaat. Kaum muslimin dan muslimat, di bulan suci Ramadan ini orang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ada yang memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah sunnah, dan meningkatkan membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak sedekah. Karena di bulan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kaum muslimin dan muslimat, di bulan yang penuh rahmat ini juga ada orang-orang yang tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Lalu siapa saja yang merugi di bulan yang penuh rahmat ini? Yang pertama adalah orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala tersebut kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Kita sudah berpuasa capek-capek, menahan lapar, menahan haus, tapi tidak mendapatkan pahala. Karena orang yang berpuasa itu, dia masih melakukan kebohongan, bergunjing, menfitnah, dan juga suka mengadu domba. Dan dia juga tidak bisa menahan amarah dan juga nafsu syahwatnya. Oleh karena itu, dia tidak mendapatkan pahalanya. Dia hanya mendapatkan kerugian. Lalu, orang yang merugi yang kedua, yaitu orang yang mengikuti sholat taraweh, tetapi tidak sampai selesai. Ada orang yang berangkat ke masjid, udah hujan-hujanan, becek-becekan, terus mengikuti jamaah sholat taraweh. Tapi sebelum selesai taraweh dia sudah pulang duluan. Berarti dia itu tidak selesai. Nah, oleh karena itu dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari taraweh yang dia lakukan. Padahal orang yang taraweh sampai selesai mengikuti imam, maka Allah akan memberikan pahalanya seperti kita melakukan sholat dalam satu malam. Betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita melakukan sholat taraweh hanya mungkin makan waktu 1 jam saja, tapi pahalanya seperti orang yang melakukan sholat semalam penuh. Kaum muslimin dan muslimat,
orang yang merugi yang ketiga, yaitu orang yang tidak pernah membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pahalanya sangat luar biasa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dikalikan dengan 10 pahala. Bisa kita bayangkan kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa sampai 1 kali atau 2 kali khatam, berapa huruf yang telah kita baca dan berapa pahala yang akan kita dapat. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran, agar kita tidak menjadi orang yang merugi di bulan yang sangat penuh rahmat ini. Yang keempat adalah orang yang meninggalkan sholatnya atau tidak pernah sholat. Sholat adalah amalan atau kewajiban kita sebagai seorang muslim yang paling utama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi kalau sholatnya runtuh, maka agama pun akan runtuh. Dan sholat juga adalah merupakan amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yaumil qiyamah. Dan sholat juga paling pentingnya nih, kalau sholat itu menentukan amalan-amalan yang lainnya. Jadi jika seseorang sholatnya bagus, beruntung, karena semua amalan yang lainnya pun bagus. Tetapi jika orang sholatnya jelek, rusak, walaupun dia melakukan puasa dengan baik, melakukan banyak sedekah, tetapi pahalanya itu akan rusak karena nilai sholatnya rusak. Oleh karena itu, jangan sampai kita suka meninggalkan sholat, karena sholat memang sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat, itulah golongan orang-orang yang merugi di bulan yang penuh dengan rahmat dan penuh berkah ini. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini, dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu, lakukanlah puasa sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isilah bulan puasa ini dengan ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang baik. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, yang bisa mendapatkan pahala di bulan puasa ini yang sangat luar biasa. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.